फादिल हमारा है खिलाफत जिंदगानी है खिलाफत फसल गुल भी है बहारे जावेदानी है. Tentunya bagi saya Huzurata itu adalah bagi saya ini yang paling saya kagumi ya, yang paling saya banggakan, dan juga tentunya ini sosok yang memberi harapan ke depan ya. Dan bisa jadi beliau itu adalah sebagai man of God ya, sebagai seorang manusia yang datang dari Tuhan itu ya. Jadi saya tidak melihat pada wujud beliau ada kelemahan-kelemahan yang tidak ada. Wujud beliau adalah sebagai seorang sosok malaikat ya, tidak punya kelemahan apa-apa gitu ya. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan juga harisma beliau yang luar biasa tentunya, yang di mana beliau perlu juga dari laful hati furnon, beliau mencintai kepada semua umat manusia ya, tidak pandang bulu, tidak pandang agama dan sebagainya. Dan beliaulah yang memberikan contoh yang utama juga sebagai peduli daripada tidak ada kebencian untuk siapapun itulah. Beliau benar-benar mewujudkan motto tersebut. Yang paling saya ingat ya dari dulu mungkin sampai sekarang tentunya, ketika saya belum mempunyai istri juga ya, saya suka mengucapkan ke huzur gitu ya, agar Allah Ta'ala, mohon didoakan agar Allah Ta'ala mempertemukan saya dengan jodoh seorang LI yang siap untuk mendampingi gitu ya, yang siap untuk menjadi seorang wakaf jindegi ya, sama seperti saya. Kemudian juga setelah dapatlah istri ya, kemudian juga ya setelah dapat istri, doa pun terus ditingkatkan bagaimana agar memiliki anak yang sama ya, yang sama memiliki jiwa ya wakaf jindegi juga ya. Artinya saya menginginkan anak-anak saya itu adalah menjadi anak-anak wakaf, semuanya anak-anak wakaf. Dan alhamdulillah itu terwujud semuanya menjadi anak wakaf ya. Kemudian yang kedua, setelah menjadi anak wakaf, tentunya bukan hanya sekedar anak wakaf saja, bukan sekedar menyandang titel wakaf gitu ya. Kita terus berdoa agar betul-betul anak tersebut juga menjadi perwujudan dari doa gitu ya. Nah itu kita terus minta ke huzur gitu ya, doa-doa tersebut agar anak-anak kami ini betul-betul menjadi anak-anak yang soleh, anak soleha, dan juga menjadi anak yang sesuai dengan doa, yaitu waj'alna lil muttaqina imaman ya. Jadikanlah ini anak-anak kami menjadi pemimpin ya, imam bagi orang-orang yang muttaqi gitu ya. Ketika anak saya yang pertama gitu ya, itu Thayyibah gitu ya, ada kecemasan gitu ya, apakah anak saya ini yang pertama ini kalau mendapatkan hudam yang bukan mubalik ya, apakah nanti bisa menyempurnakan wakafnya? Timbul pada seperti itu. Tapi dalam hati ini tetap optimis ya, kita berdoa terus berdoa gitu kan, agar betul-betul satu aja agar anak ini bisa menyempurnakan wakafnya gitu ya. Nah kemudian tanpa diduga-duga ini ya, memang berjalan waktu gitu ya, memang ini bukan perjalanan saya 2 hari dalam doa tersebut gitu ya. Anak itu udah SD, SMP, SMA kemudian. Nah ini kita memang ya sudah menjanjikan kalau udah SMA
nanti ya kita kuliah, saya suruh kuliah gitu ya. Dalam hal seperti itu, selagi belum ada mubalik yang melamar gitu ya. Tadinya seperti itu, pokoknya sebelum ada mubalik yang melamar ya kita teruskan sekolah. Tapi ketika ada mubalik yang melamar, ya apapun yang diminta oleh calonnya ya harus ditaati. Itu karena itu memang tujuan istilahnya suatu ya mungkin cita-cita ya kami sebagai orang tua itu ingin memiliki perempuan ini, anak perempuan ini agar bisa menemukan jodoh seorang mubalik. Nah ketika itu saya pun tidak mengusahakan gitu ya, mungkin karena Allah Ta'ala saja yang memberikan jalan gitu ya. Ya kemudian bertemu itu di medsos ceritanya, ada informasi di medsos. Nah kemudian kontak-kontak. Yang tidak lama kemudian itu setelah keluar SMA itu tidak lama kemudian itu karena sudah ada hubungan gitu ya di itu lalu ya kalau nggak salah 6 bulan kemudian dilamar gitu ya. Menyampaikan ini Pak gimana ini Thoyibah dilamar ini sama sama mubalik gitu yang sudah tugas gitu ya. Nah itu ya kalau sih terserah Thoyibah gitu kan ini gimana karena Bapak nggak bisa maksa walaupun Bapak sudah mewakafkan Thoyibah sebagai anak wakaf gitu ya, tapi Bapak juga nggak bisa maksa, itu mah terserah ke Thoyibah gitu kan. Kalau Thoyibah mau terima ya kan Bapak senang gitu kan, tapi kalaupun Thoyibah juga nggak terima juga nggak apa-apa. Thoyibah mau kuliah, oke Bapak usahakan kuliah. Namun anak itu ya dengan serta-merta rupanya memang doa kembali ke doa itulah, mungkin pengabulan doa waktu itu anak itu menyambutnya tidak Pak ya, Thoyibah siap untuk menikah dan mendampingi suami menjadi istri mubalik gitu ya. Dalam itu saya betul-betul menangis gitu ya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan doa yang begitu luar biasa. Nah, itu, namun itu, tidak sampai di situ. Saya punya anak 3. Saya hanya satu aja. Cita-cita itu semua anak-anak itu menjadi wakaf yang sempurna, gitu ya, mewakafkan betul. Ya, kalau laki-laki ya jadi mubalik, tidak ada pilihan, tidak. Tapi itu kan saya tidak bisa memaksa ke anak-anak itu untuk jadi mubalik. Hanya doa saja yang bisa memaksa. Allah Ta'ala paksakan dia. Ya Allah jadikan anak saya ini anak menjadi mubalik, menjadi anak yang wakaf yang bisa sempurna dalam menyempurnakan wakafnya. Gitu ya. Nah itu ya dalam perjalanan juga ya memang tidak mudah juga, ujiannya berat juga dia. Pada anak yang kedua ini ya ini seakan-akan doa saya ini belum ada tanda-tanda untuk terkabul ya. Saya menginginkan anak saya ini yang kedua ini menjadi mubalik. Tapi dari ya SD, SMP, SMA kelas 1, kelas 2 itu tidak ada tanda-tanda. Ketika ini kan juga itu ya. Begini, memang waktu kecil suka juga diberikan semangat itu. Ketika ingin jadi ingin jadi mubalik. Nah itu ya, ingin jadi mubalik terus begitu. Tapi ketika anak itu punya pikiran mungkin udah mubalik berat ya. Tapi sudah SMP gitu ya, udah SMP, SMA itu sudah sepertinya saya hilang ini hilang harapan ya. Sekarang kan hilang harapan. Kecil kemungkinan anak ini jadi mubalik gitu ya. Ya Allah ini bagaimana ini ya Allah gitu kan. Tapi saya waktu itu tetap tidak putus asa, tidak putus semangat untuk berdoa terus waktu itu ya. Terus berdoa ya Allah ya, jadikan sempurnakanlah doa saya ya Allah agar anak-anak saya ini yaitu yang Yahya ini menjadi anak yang menyempurnakan wakafnya ya Allah gitu kan. Dan dia menjadi seorang mubalik ya. Pikir mubalik gitu ya. Nah ini mungkin beberapa bulan lah mungkin ya menjelang kelulusan itu
ketika ngobrol-ngobrol itu saya kan ada mulai ada ketertarik gitu kan. Nah itu, tapi saya juga tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa memaksakan juga gitu ya. Nah ketika ada obrol-obrol seperti itu ya cuman kita nyari ya kalau ya mau jadi bagus bapak senang gitu kan. Tapi bapak tidak akan memaksa, gitu ya. Sama juga kalau memang ingin kuliah tidak senang jadi mubalik, kuliah saja ya, jangan jadi mubalik. Karena bapak juga nggak mau nanti kepaksa jadi mubalik karena keinginan bapak, keinginan mama gitu kan. Ya nanti 1 tahun 2 tahun di sana di jamiah kemudian karena tidak dengan tulus hati mengikutinya, kemudian berhenti atau mundur dari jamiah. Bapak paling tidak suka, itu yang paling bapak takutkan. Ya, lebih baik jangan jadi mubalik kalau seperti itu. Lebih baik kuliah bekerja seperti itu. Kalau memang jadi mubalik karena mengikuti keinginan bapak dan mama saja. Tapi kalau dia ingin mubalik itu harus betul-betul keluar dari hati ya sendiri. Ya jangan mengecewakan bapak gitu kan sama mama gitu kan. Nah, ya itulah kemudian ya alhamdulillah rupanya semakin kuat itu selama beberapa bulan sebelum kelulusan itu sampai akhirnya beliau anak saya ini setelah keluar memutuskan sudah 100% ingin masuk jamiah. Alhamdulillah ini semuanya berkat pengabulan doa Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ketiga lagi ya, anak yang ketiga juga hampir sama gitu ya. Cuma rupanya anak yang ketiga ini memang berbeda dengan kakaknya ya. Memang ada tanda-tanda kesenangan kecintaan, ingin menjadi mubalik ada ya, dan ini rupanya sampai sekarang belum menurun. Mudah-mudahan juga tidak menurun gitu ya. Setelah kemarin menyelesaikan tahfiz Qur'annya, itu yang sangat saya dambakan dari dulu. Saya dulu yang bercita-cita ingin menjadi seorang tahfiz gitu ya waktu itu. Tapi ya Allah, doa saya ini tidak terlaksana. Tapi Allah Ta'ala rupanya mengabulkan pada anak saya ingin menjadi seorang tahfiz ya. Dan juga tidak bisa begitu, jadikanlah juga ya Allah anak yang ketiga ini juga seorang mubalik ya Allah, supaya bisa menyempurnakan wakafnya ya Allah gitu kan. Dan mudah-mudahan ya Allah Ta'ala mengabulkan ketiga-tiganya menjadi wakaf jendeki. Ya. Seandainya itu terjadi ya, dan naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mungkin doa saya hanya satu ya, matikanlah saya sebelum itu terjadi gitu ya. Matikanlah sebelum itu terjadi, karena bagi saya tentunya itu merupakan sebuah kiamat yang sangat buruk, yang sangat menyakitkan dunia dan akhirat tentunya ya. Tidak terbayang seandainya itu terjadi ya. Jadi mungkin yang paling pas adalah ya Allah matikanlah saya. Ya, matikanlah istri, anak-anak saya ya. Kalau memang harus terpisah dari khilafat ini atau dari nizam khilafat ini ya. Karena ini merupakan khilafat ini merupakan ruh ya, merupakan nyawa bagi kehidupan kami gitu ya. Jadi tidak bisa dibayangkan seandainya itu terjadi gitu ya. Dan tentunya kami berdoa kepada Allah Ta'ala supaya itu tidak terjadi ya. Dan insya Allah ya Allah Ta'ala akan mengabulkannya tentunya dengan doa-doa kita yang kuat ya, agar senantiasa terjalin terus ya dengan khilafat ini sampai anak keturunan kita ya, entah sampai berapa puluh keturunan kah ini ya, agar senantiasa terus terjalin dengan nizam khilafat. Khalifah dil हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जा